Sebuah kisah berjudul Bertukar Peran dengan Yesus. Di salah satu gereja di Eropa Utara, terdapat sebuah patung Yesus Kristus yang disalibkan. Ukurannya tidak berbeda jauh dengan manusia pada umumnya. Karena banyak permohonan terkabul karenanya, maka orang berbondong-bondong datang secara khusus ke sana untuk berdoa, berlutut, dan menyembah di bawah patung tersebut. Saking banyaknya orang yang datang, halaman gereja menjadi penuh sesak seperti pasar. Di dalam gereja tersebut terdapat seorang penjaga pintu. Karena melihat Yesus yang setiap hari berada di atas kayu salib harus menghadapi begitu banyak permintaan orang, dia pun merasa iba, dan di dalam hati dia berharap bisa ikut memikul beban penderitaan Tuhan Yesus. Pada suatu hari, sang penjaga pintu itu berdoa kepada Yesus untuk mengungkapkan harapannya tersebut. Di luar dugaan, dia mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Baiklah, aku akan turun menggantikan kamu sebagai penjaga pintu dan kamu yang naik di atas salib ini. Namun, apapun yang kau dengar, janganlah mengucapkan sepatah kata pun." Sang penjaga pintu merasa permintaan itu sangat mudah. Lalu Yesus turun dan penjaga itu naik ke atas. Dia merentangkan kedua lengannya seperti Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Orang-orang yang datang bersujud tidak menaruh perhatian sedikit pun. Sang penjaga pintu itu pun berperan sesuai perjanjian sebelumnya, yaitu diam saja mendengarkan isi hati orang-orang yang datang. Tiada habisnya orang yang datang untuk minta bantuan. Permintaan mereka pun ada yang rasional, ada juga yang tidak rasional. Banyak sekali permintaan yang aneh-aneh. Namun demikian, sang penjaga pintu itu tetap bertahan untuk tidak berbicara sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pada suatu hari, datanglah seorang saudagar kaya. Setelah saudagar itu selesai berdoa, ternyata kantong uangnya tertinggal. Yesus palsu melihatnya dan ingin sekali memanggil saudagar itu kembali, namun terpaksa menahan diri untuk tidak berbicara. Berikutnya datanglah seorang miskin yang sudah 3 hari tidak makan. Dia berdoa kepada Yesus agar dapat menolongnya mengatasi kesulitan hidupnya. Ketika hendak pulang, orang miskin itu menemukan kantong uang yang ditinggalkan oleh saudagar tadi. Begitu dibuka, ternyata isinya uang dalam jumlah yang besar. Orang miskin itu bukan main gembiranya. "Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau mengabulkan permintaanku dengan cepat." Dia lalu pergi. Dari atas kayu salib, Yesus palsu ingin sekali memberitahukannya bahwa kantung berisi uang itu bukan miliknya. Namun mengingat perjanjian itu, dia tetap bertahan menahan diri untuk tidak berbicara. Selanjutnya, datanglah seorang pemuda yang akan berlayar ke negeri yang jauh. Dia datang memohon agar Yesus menjaga keselamatannya. Saat hendak meninggalkan gereja, tiba-tiba sang saudagar kaya itu datang kembali. Dia menerjang masuk dan langsung mencengkram kerah baju pemuda itu. Dia memaksa pemuda itu untuk mengembalikan uangnya. Pemuda itu tidak mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Mereka berdua terlibat dalam pertengkaran. Pada saat yang genting itu, tiba-tiba dari atas kayu salib, Yesus palsu angkat bicara.
Setelah semuanya masalah jelas, saudagar kaya itu pun pergi untuk mencari orang miskin itu. Sedangkan pemuda yang akan berlayar segera bergegas pergi supaya tidak ketinggalan kapalnya. Tidak beberapa lama kemudian, Yesus asli muncul. Telunjuknya mengarah ke kayu salib itu sambil berkata, "Turunlah kamu tidak layak berada di sana." Penjaga itu berkata, "Aku telah mengatakan yang sebenarnya dan menjernihkan persoalan serta memberikan keadilan. Apa salahku?" "Kamu itu tahu apa?" kata Yesus. "Saudagar kaya itu sama sekali tidak kekurangan uang. Uang di dalam kantongnya ini hanya akan dia hamburkan di meja judi. Namun, bagi orang miskin, uang itu dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya. Yang paling kasihan adalah pemuda itu. Seandainya saudagar itu terus bertengkar dengan pemuda itu, sehingga pemuda itu ketinggalan kapal, pemuda itu mungkin tidak akan kehilangan nyawanya. Tetapi sekarang kapal yang ditumpanginya sedang tenggelam di tengah laut." Mendengar penjelasan itu, sang Yesus palsu bukan hanya menyadari kesalahannya, namun juga menyadari ketidakmampuannya untuk menggantikan peran Tuhan. Dia pun turun dari salib. Sebuah kata bijak. Seringkali kita menganggap apa yang kita lakukan adalah hal yang paling baik. Namun kenyataannya justru bertentangan. Hal itu terjadi karena sebenarnya kita tidak mengetahui hubungan sebab akibat dalam kehidupan ini.